Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, dalam banyak kitab sunan ya, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i. Salah satu hadis yang bercerita tentang seorang laki-laki yang datang ke masjid yang disuruh Nabi untuk mengulang sholatnya sampai 3 kali. Nabi menganggap orang ini dianggap tidak sholat, bahkan beliau mengucapkan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena kau belum salat sama sekali. Hal itu terjadi sampai 3 kali, yang menyebabkan laki-laki ini kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, apa persoalan sehingga salatnya dianggap bermasalah, dianggap bahkan dianggap tidak sholat begitu. Maka yang menjadi catatan dan koreksi Nabi yang paling utama ya, kalau dalam hadis itu disebut fa'asbighil wudu. Kalau kau ingin sholat, kata Nabi, maka sempurnakan wudu'mu terlebih dahulu. Karena itu dalam kajian-kajian fikih, khususnya fikih ibadah, masalah wudu, masalah toharo ini menjadi pembahasan pertama, pembahasan utama ketika kita belajar tentang fikih ibadah. Karena itu di malam hari ini insyaallah kita akan bahas tentang wudu. Kita berikhtiar untuk menyempurnakan wudu kita sesuai dengan hadis-hadis dari Nabi SAW yang sudah dirangkum oleh ulama-ulama kita, khususnya dari kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka hal ini perlu menjadi perhatian kita. Sebagaimana tadi, kalau kita ingin sempurna sholatnya, maka sempurnakan dulu wudunya. Karena tidak bisa orang sholatnya bisa sah kalau wudunya tidak sah. Karena itu kalau ingin sholatnya sah, maka pastikan wudunya sah. Maka untuk wudu itu sah, tentu kita harus tahu ilmunya, harus tahu rukun, syarat dan sunnahnya, sehingga kita bisa memaksimalkan wudu kita dan kita bisa memaksimalkan ibadah sholat kita. Ya. Maka yang pertama tentu yang perlu kita ketahui, apa saja rukun atau fardu wudu, kewajiban dalam wudu itu apa saja. Artinya Bapak Ibu, kalau sudah nyebut fardu wudu, hal ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, salah satu dari rukun atau fardu wudu ini ditinggalkan,
maka konsekuensinya wudunya tidak sah. Makanya dalam banyak kitab fikih ya disebutkan tema subjudul subbab namanya furudul wudu, tentang fardu wudu. Dalam mazhab Syafi'i, fardu wudu itu ada 6, sittatu asya, ada 6. Apa saja itu? Yang pertama adalah an-niyatu 'inda ghuslil wajhi, yaitu niat. Kenapa niat ini penting? Karena yang namanya ibadah itu sangat tergantung dengan niat. Karena itu dalam fardu wudu yang paling utama itu, yang nomor 1 itu adalah niat. Nabi SAW bersabda dalam hadis, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Nah, dalam wudu kita harus pakai niat. Tidak boleh kita wudu tapi tidak pakai niat. Kok bisa wudu tidak niat? Karena terjebak oleh rutinitas wudu. Wudu itu kan sudah menjadi hal yang sangat biasa kita lakukan. Sejak kita kenal sholat, maka kita juga kenal wudu. Sejak itu kita wudu sampai main hari wudu terus. Nah, karena sudah menjadi rutinitas biasa, terkadang ada orang yang terjebak pada rutinitas sehingga dia terlupakan untuk melihat hal-hal penting fardu-fardu wudunya, khususnya terkait dengan niat. Nah, ini tentu jadi persoalan kalau dia wudu tanpa niat, maka wudunya tidak sah. Karena itu nomor 1 fardu wudu itu harus niat. Niat itu letaknya di hati, ya. Artinya yang paling utama kalau berniat itu adalah dengan hati, ya, dengan hati. Apa itu maksud dari niat? Niat itu adalah qasdul fi'li, menyengaja melakukan sebuah amal. Kalau wudu berarti kita menyengaja untuk berwudu dalam rangka misalkan mau sholat gitu ya, sehingga yang kita lakukan ini jelas arahnya. Oh, ini lagi wudu, lagi menyengaja ambil wudu untuk sholat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, untuk mempermudah kita memasang niat dalam hati, maka kita pun disunnahkan melafalkan niat, talafuz bin niat, melafalkan niat. Karena kan kalau hati ini tidak dibantu oleh lisan, kadang dia liar gitu ya, atau mungkin ada niat-niat yang salah begitu. Maka untuk menjaga niat ini biar lurus, kita membantunya dengan melafalkan niat. Misalkan di antara bunyi niat wudu itu gimana bunyinya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Atau ada yang mau nambah nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghar listibahatis shalah lillahi ta'ala atau fardhan lillahi ta'ala, silahkan. Yang penting ada unsur menyengaja. Menyengaja itu artinya dia berniat. Jadi bukan tidak sadar dia melakukan itu. Karena jangan sampai terjebak oleh rutinitas karena udah biasa. Jadi sebenarnya tidak sadar lagi wudu itu padahal. Sehingga niatnya ini lewat begitu saja. Makanya perlu kesadaran kita pada saat menyebutkan melafalkan niat itu untuk menghadirkan hati kita dalam melaksanakan kegiatan yang namanya wudu. Itu ya. Yang tidak pakai melafalkan niat pun boleh. Jadi dia langsung saja dalam hati menyengaja wudu, mengangkat hadas kecil, ya, karena Allah, udah bisa. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu muqtarinan bi fi'lihi, harus berbarengan dengan perbuatan dari ibadah tersebut. Kalau wudu, maka yang utama
niat itu dipasang saat kita membasuh bagian yang wajib pertama. Apa itu? Wajah. Ya kan? Ketika kita sudah mengambil air, kemudian ketika membasuh wajah, inilah kita pasang niat. Saya sengaja ambil air wudhu, mengangkat hadas kecil karena Allah. Kalau membaca bahasa Arab, nawaitul wudu'a fil hadatsil asghar lil fardhu lillahi ta'ala. Pada saat dia membasuh muka. Gitu ya. Ini yang wajibnya. Ini kita masing-masing yang wajib, yang fardunya. Jadi yang pertama adalah niat inda ghuslil wajhi, ketika membasuh muka. Baik. Yang kedua, kewajiban dalam wudhu itu adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah ini kita ambil dalilnya ya. Dalil yang menyebutkan tentang wajibnya kita membasuh wajah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum." Hai orang-orang beriman, ketika kalian ingin sholat ini apapun jenis sholatnya, baik dia wajib maupun sunnah, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Yang mana disebut dengan wajah? Wajah itu yang di depan kepala. Ini kan wajah nih. Wajah itu dari tumbuhnya rambut atas. Ini kan tumbuh rambut atas nih. Sini tumbuh rambut atas sampai tulang bawah dagu. Nah, ini tulang bawah dagu. Dari ujung rambut atas sampai tulang dagu bawah. Kalau yang ngelintangnya ini dari kuku kuping kanan sampai kuku kuping kiri. Nah, itu. Inilah wajah. Artinya membasuh wajah itu semuanya harus kena. Kalau pakai peci harus lepas dulu pecinya. Kalau udah ganti tempat naruh peci, taruh di ujung ini. Nah, ya kan? Tapi biasanya ada tempat naruh peci ya. Ambil air, kemudian basuhkan atau siramkan ke wajah dan ratakan ke muka, seluruh muka. Ratakan seluruh muka, ya. Jangan cuma ngambil air disiram ke disiram ke itu. Kemungkinan besarnya tidak rata, tidak kena semuanya. Di sini-sini tidak dapat, ya. Maka wajah ini wajib kena semuanya. Jadi coba lihat wajah bapak-bapak, ya, kan galak ngaco kan. Nah, lihat wajah tuh posisinya. Jadi pas tangan itu membasuh muka, semuanya pastikan terbasuh dengan sempurna. Ya. Baik, itu yang nomor berapa? Nomor 2. Nomor 3, wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini. Kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ya. Ini siku. Siku itu adalah apa? Istilah kita. Sikut tuh lah kan siku. Nah, siku ini. Artinya kalau sudah nyebut siku, termasuk sikunya juga dibasuh. Bukan ujung pangkal siku, tapi plus sikunya itu juga dibasuh. Wamsahu, dalam ayat Allah berfirman, wamsahu biru'usikum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Ya. Jadi air disiramkan ke atas dari mulai ujung kuku sampai ke siku. Ya, biar dia rata, yang atas juga jangan lupa diusap. Pastikan tangan ini dia terbasuh semua dari ujung jari sampai siku. Ya.
Dalam hadis ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut istilah wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai siku. Maka para ulama ada yang memaknainya berarti membasuhnya itu dari ujung tangan sampai ke siku. Berarti bukan dari siku ke ujung jari. Kan kita kalau buka keran, nah ujung siku dulu ngalir baru ke ujung jari, nah, ke tangan. Sebenarnya ini boleh ya, bukan berarti tidak sah, tetap sah. Ulama ada yang mengambil semacam kesimpulan karena ayatnya tadi ilal marafiq, ke siku, sampai ke siku. Berarti kalau sampai itu berarti kan dia mengarah ke siku, dari ujung jari ke siku. Nah, begitu. Makanya mereka memulainya dari ujung jari. Kalau dalam dunia kedokteran pun ketika mau basuh tangan itu ya sebelum operasi juga mulai dari ujung sini. Nah, tidak dari sini basuhnya ketika basuh tangan. Karena kan bakterinya akan tertinggal di ujung-ujung sini. Kalau basuhnya dari sini tangan ke jari-jari. Nah, kalau menurut isyarat dari ayat ini ternyata kita itu disuruh membasuh tangan itu dari ujung jari tangan ke siku. Tapi bukan berarti yang dari siku ke jari ini tidak sah. Karena secara umum membasuh tangan itu pokoknya basuhlah tangan ya, jari jemarinya terus ya, termasuk sikunya itu harus terbasuh semuanya, terbasuh secara sempurna. Baik. Jadi itu yang keberapa? Yang ketiga, wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini. Kemudian yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Bukan rambut, ya. Mengusap sebagian kepala. Jadi kepala kita minimal ya dari di depan ujung rambut sampai ke ubun-ubun itu terusap ya menggunakan air. Nah, usap air minimal. Jadi Pak Ustadz kalau yang ketik rambut, mohon maaf misalkan rambutnya ada di sini, misal ya, atau ada ketik nian, mana? Ya makanya bunyinya mengusap sebagian kepala. Kalau ketik rambut tidak masalah, ya pokoknya sebagian baik kepala. Nah, ya. Nak ada rambut, nak katik rambut, tidak masalah. Ya, mengusap sebagian kepala. Ada yang membahasakannya menyapu sebagian kepala. Bahasa kita nyapu atau mengusap, boleh semua ya sebenarnya. Kalau nyapu tuh, ya, kaget ada yang menyalah artikannya, nak pakai sapu nih, nyapui kepala. Wa mashu ba'dir ra'si, jadi mengusap sebagian kepala. Ada yang menyebut kalau memang rambutnya ada minimal 3 helai cukup gitu ya. Padahal kalau menurut mazhab Syafi'i, kepala itu bukan pada rambut tapi lebih kepada kepala. Sebagian dari kepala itu udah cukup. Baik, nomor 5, ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tahu ya mata kaki? Bahasa kitanya apa nih? Tumit ya? Bukan? Apa namanya ini? Mata kaki. Bahasa Palembang mata kaki juga. Iya, mata kaki. Kalau tumit itu ini ya tak? Oh ini tumit. Ya mata kaki yang duiko itu kan. Nah, maksudnya adalah membasuhnya itu plus mata kakinya. Ya artinya lebih baik dilebihkan. Ya dilebihkan. Termasuk siku tadi kan dilebihkan agar dia terbasuh dengan sempurna dan kita yakin memang dia terbasuh. Ya, basuh ya bukan diusap. Jadi airnya itu memang kita siramkan
Airnya itu ambil airnya, siramkan betul di kaki kita. Beda dengan mengusap tadi, mengusap sebagian kepala, itu ambil air sedikit kemudian dipercikkan, kemudian diusap. Bukan air kita siramkan ke kepala. Mandi itu namanya ya. Kalau untuk sebagian kepala, mengusap sebagian kepala tadi, itu airnya kita percikan, ya, buang airnya, kemudian sisa air yang di tangan baru kita usapkan ke sebagian kepala. Nah. Sedangkan kalau membasuh itu airnya yang betul-betul kita siramkan. Kalau kita ngambil pakai gayung berarti kita siramkan betul ke bagian yang kita basuh. Kalau dia pakai keran berarti keran itu kita betul-betul airnya dialirkan ke bagian tubuh yang kita basuh. Makanya judulnya membasuh, bukan menyapu atau mengusap. Kalau telinga itu bukan fardu wudu. Jadi bukan, Pak. Telinga itu tidak masuk wajib wudu. Dia sunnah wudu. Artinya kalau Bapak tidak membasuh telinga pun maka wudunya tetap sah. Makanya jangan heran kalau ada orang wudu tidak basuh telinga. Ya, karena telinga itu bagian dari sunnah, bukan wajib. Jadi nomor 5 itu adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Yang terakhir barulah tertib sesuai dengan urutan. Niat basuh muka, kemudian basuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Harus berurutan begitu, tertib ya, sesuai dengan urutannya. Itu ya. Apa dalilnya? Dalilnya Al-Maidah ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya, ada 4 anggota tubuh yang wajib dibasuh: wajah, tangan, sebagian kepala, kaki, ditambah niat dan tertib. 6. Ini yang tidak boleh ditinggal. Ya, kalau dalam wudu 6 ini harus terpenuhi. 6 iko ini. Nah, tentu kita dalam berwudu tidak cukup hanya yang wajib-wajib saja. Kita pun berusaha untuk melakukan amaliyah wudu dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya sunnahnya juga kita harus tahu dan maksimalkan juga kita praktekkan. Apa itu? Wa sunanuhu asyratu asya. Sunnah wudu itu ada 10. Yang pertama adalah at-tasmiyah, mengucapkan bismillah. Kalau nak panjang boleh bismillahirrahmanirrahim. Pada saat mau memulai aktivitas wudu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Buka keran, kemudian baru kita melakukan aktivitas wudu. Jangan lupa bismillah. Kenapa? Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Kullu amrin zibalin la yubda fihi bi bismillah fahuwa aqta." Setiap sesuatu yang baik tidak dimulai dengan basmalah, maka potensi amal itu akan terputus alias tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya apa? Dalilnya juga dalam hadis Nabi SAW ketika merintahkan para sahabatnya untuk wudhu, beliau ngomong apa? Tawaddu'u bismillah. Wudhulah kalian dan ucapkanlah bismillah. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi yang pertama tasmiyah, basmalah ya, jangan lupa. Yang kedua sunnah wudu itu adalah ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina. Jangan lupa tangan kita ini dicuci, dibasuh. Buka keran kemudian dibasuh. Ya, dibasuh.
Karena kenapa? Karena tangan kita ini sebelum wudhu dia banyak aktivitas. Banyak kegiatan gitu ya. Apalagi kalau dari bangun tidur. Ketika kita tidur, kedua tangan ini kita tidak tahu kemana dia waktu kita tidur. Kalau dalam hadis itu Nabi SAW bersabda, ketika kalian tidur, kamu tidak tahu aina batat, di mana tanganmu ini bermalam. Ya, kita tidak tahu kan, masuk ke mana dia. Kalau lagi gatal-gatal kan kita tidak tahu. Makanya dibasuh. Itu sunnahnya. Baik, yang ketiga adalah matmadha. Kita berkumur-kumur. Nah, sunnahnya kita berkumur-kumur. Sudah dicuci tangan tadi, kemudian airnya kita ambil, kemudian kita kumur-kumur. Siapa tahu kan tadi habis makan rendang, makan pempek, ngirup cuko ya kan? Maka kita kumur-kumur. Biar sisa-sisa makanan yang ada di gigi itu hilang. Ya, berkumur. Kalau pacak misalkan ya, kebetulan makan pempeknya habis 20 misalkan ya, kemungkinan besar ada yang nyangkut-nyangkut, jangan lupa menggunakan jari yang sudah bersih tadi di sela-sela gigi itu. Di mana gara-gara nyangkut itu dibuang dulu. Jangan pas sholat Allahu Akbar terasa masih ada yang nyangkut kiri kanan, mulai mulut bergerak-gerak. Lanjut dak khusyuk sholatnya ya. Maka kumur-kumur jangan lupa. Kalau pacak banyak-banyak kumurnya. Kalau kebetulan dia tidak puasa. Kalau lagi puasa ya bagusnya nggak usah pakai kumur-kumur ya, karena kan emang dia tidak makan juga gitu. Kemudian yang keempat adalah istinsyak. Istinsyak ini menghirup air ke dalam hidung. Ngambil air kemudian hirup ke hidung. Tapi jangan lupa istinthar, dikeluarkan. Ya. Kakek ngirup airnya lupa keluarkan kok. Tersedak kakek laju. Jadi airnya itu masukkan ke hidung kemudian dikeluarkan. Membersihkan hidung kita. Apalagi zaman asap main hari. Ya, mungkin banyak kerak-kerak yang masih bersarang di hidung kita, sehingga dengan istinsyak ini akan membersihkan hidung kita. Gitu ya. Kemudian dikeluarkan. Cara pertama, jadi kumur-kumur dulu, setelah kumur selesai, kemudian baru ngirup air ke hidung. Cara kedua, sekaligus air itu ambil dalam genggaman tangan, dua tangan kita, kita hirup, kita kumur-kumur, plus masukkan hirup melalui hidung. Sekaligus, gitu ya, boleh. Jadi itu sunnahnya kumur-kumur dan istinsyak. Baik, itu yang berapa? Yang keempat. Yang kelima, mashu jami'ir ra'si. Sunnahnya kalau bisa ketika ketika mengusap sebagian kepala yang wajib tadi, kalau pacak semua kepala diusap itu lebih bagus. Sunnahnya. Jadi diusap gal-galo Pak. Air itu sudah diusap gal-galo sampai ke belakang. Nah, ada yang dari depan ke belakang, dibalik lagi. Boleh, ya. Itu sunnahnya lebih banyak ke seluruh kepala ini boleh, ya, sunnahnya. Kalau yang sunggarannya takut rusak, dikit baik tapi. Ya. Jadi sunnahnya mashu jami'ar ra'si, karena ada dalil hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa ketika beliau berwudu, ya, beliau mengusap semua kepala. Famasaha ra'sahu. Rasul mengusap semua kepalanya. Baik. Yang keenam, mashul uzunaini. Nah, ini yang tadi Pak. Sunnah yang keenam dalam wudu itu adalah mengusap telinga alias kuping.
Jadi telinga kuping ini diusap adalah sunnah yang keenam dalam wudu. Zahirihima wa batinihima. Baik telinga, di daun telinga itu yang dalamnya maupun yang luarnya. Caranya, air yang kita ambil kemudian kita percikan, ini bukan membasuh ya, tapi mengusap. Kalau basuh, kita siramkan air ke telinga, masuk galau air dalamnya, masuk kuping, selesai. Tapi kita ambil air, kemudian telunjuk kita itu masuk ke dalam daun telinga yang dalam, sedangkan jempol ini berada di luar daun telinga, gitu ya. Kemudian kita tarik ke atas, gitu, gitu ya. Masuk ini, jari telunjuk ke dalam, kemudian jempol ini di luar, gitu ya. Nah, itulah namanya mashul uzunaini, mengusap kedua telinga. Dan ini sunnah. Idak ini juga, idak pakai telinga ini juga, kalau yang wajibnya udah dilaksanakan, sah wudunya. Baik, itu yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh, sunnah wudu itu adalah takhlilul lihya al-katha. Bagi bapak-bapak khususnya yang punya jenggot tebal, jangan lupa di sela-sela. Nah, yang banyak jenggot ya. Kalau yang tak ganti tak usah bergaya main ya, nak. Atau yang tipis ya santai baik. Kalau yang tebal jangan lupa di sela-sela. Siapa tahu ada yang nyangkut di sini habis makan tadi kan? Ya, atau ada cat mungkin. Bisa-bisanya cat nyangkut di sini ada. Nah, waktunya di sela-sela ya, pakai jari jemari ini biar kalau ada misalkan kutu ada ada apa ya, hewan apa bisa lari dia dari sini. Dijaga ya. Nah, ini jenggotnya. Takhlil itu adalah di sela-sela begitu, biar dia bersih. Ini dalilnya dari hadis riwayat Imam Abu Dawud ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma' fa adkhalahu tahta hanakaihi fa khallala bihi lihiyatahu. Nabi SAW ketika berwudu, beliau mengambil air di jarinya, di tangannya gitu ya. Kemudian beliau menaruhkannya di jenggot, kemudian di sela-sela begitu untuk membersihkan jenggotnya. Itu dalilnya. Baik, itu yang nomor 7, sunnah wudu. Nomor 8, takhlilu asabi'il yadaini warijlaini. Ketika kita membasuh kedua tangan tadi sampai jari jemari, jangan lupa setiap sela-sela jari-jari ini kita juga bersihkan, di sela-sela juga. Saat nyuci tangan tadi kan gitu, sampai sini jangan lupa jari jemari. Ya. Termasuk sebelum wudhu tadi kan kita sudah bersih-bersih tangan, itu mulailah juga untuk sela-sela jari ini bersihkan. Nggak tahu habis ngecat kan ada cat-cat yang masih nyangkut gitu, ambek minyak thinner kemudian bersihkan dulu ya, agar air itu betul-betul menyentuh kulit kita. Ibu-ibu misalkan nyiang ikan, tahu nyiang ikan ya, mungkin kulit-kulit ikan ada yang nyangkut di tangan, itu kalau nempel kan kuat kadang nyangkutnya, itu kalau tidak dibuang tidak kena airnya ya. Makanya ada sahabat Nabi SAW yang pernah di antara bagian tubuh yang wajib dibasuh itu ada seujung kuku yang tidak kena air. Nabi langsung menyuruh untuk mengulang wuduknya. Seujung kuku padahal. Ya. Makanya pastikan tangan kita ini tidak ada yang menghalangi dari dari membasuhnya. Anggota-anggota tubuh yang lain juga ya, yang wajib dibasuh dan dibersihkan. Baik. Itu tangan, jadi jari jemari tangan, Pak. Karena kan kadang kita tidak sadar nih di ujung-ujung ini ada yang nyangkut atau apa. Nah, yang paling penting juga adalah menyela-nyela di sela-sela jari kaki.
Nah, yang kaki ini yang kadang kita luput, ya. Kan tahu deh, kaki ini bagian yang paling bawah. Nah, kalau kita tidak perhatian, kadang jari-jari ini, jari kaki ini kerak-kerak dan lain sebagainya ya, nempel di situ. Maka pastikan kaki kita ini pada saat dibasuh, jari-jarinya ini juga kita sela-sela. Jadi jari kaki itu Pak, sela-sela mainan. Ada orang waktu wudu, ya, ketika kakinya itu dibasuh, buka keran, kakinya cuman diselonjor kan, selonjor gitu. Gitu ya. Sudah sebelah kiri pula. Tariknya selesai. Tumitnya tidak kena, jari-jari yang tengah tidak kena, telapaknya tidak kena air. Ya. Nah, yang ini bahaya itu. Bisa saja wudhunya tidak sah kalau ada bagian dari kakinya itu, ya, sampai mata kakinya itu tidak terkena air. Memang ada yang itu, sering saya lihat. Kan kalau misalkan lagi pergi ke mall gitu ya, lagi wudhu, kan ngantri itu. Nah, pas lagi ngantri kan kita lihat tuh, lagi wudhu. Jadi kaki tuh ngelonjor ke bawah, kakinya. Ujungnya digoyang-goyang dikit, goyang-goyang. Kayak kiri pula, ujungnya goyang, itu selesai. Tumitnya tidak kena ya. Maka kalau basuh kaki, tangan tuh pegang kaki itu, nah, dipegang nih ya, kemudian digosok-gosok gitu ya. Telapaknya diratakan semua, di sela-sela jari kaki itu dibersihkan. Ya itu baru benar. Termasuk pakai gayung, jangan lupa. Jangan disiram ke bawah. Jangan disiram ke bawah. Tapi bantu gayung kanan ini nyiram ke kaki, yang kiri ini kemudian digosok-gosok. Ya, kalau tidak bisa, mungkin agak sulit ya, keseimbangan mungkin, ya siram kaki, kemudian baru setelah itu digosok-gosok. Oke, berikutnya yang ke-9, taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Kalau tangan kanan dulu baru kiri, itu sunnah ya. Kemudian kaki kanan dulu baru kiri. Yang terakhir, yang 10 ya, belum terakhir. Yang 10 adalah at-thaharatu salasan. Kalau pacak 3 kali sunnahnya. Setiap basuh itu 3 kali. Barulah yang terakhir al-muwalatu. Dia berurutan dan tidak ada jeda yang lama. Khususnya ibu-ibu hati-hati ketika wudhu baru ngusap wajah, ya, balik ke dapur masak dulu, goreng kemplang dulu, lah kering wajah ini dari wudhu tadi, balik lagi ke tempat itu, ngelanjut dia nyuci tangannya, ya, basuh tangan. Tidak boleh itu. Jadi jangan sampai ada anggota tubuh yang lagi wudhu itu lah kering karena ada jeda yang lama, padahal wudhunya belum selesai. Termasuk yang ngobrol saat wudhu itu tidak disunahkan, ya, bahaya kalau wudhu sambil ngobrol, ya, karena wudhu ini Bapak Ibu keutamanya luar biasa, dia punya banyak sekali fadilah dan hikmah. Dalam kitab Fiqh Sunnah karya Said Sabiq itu jelaskan ternyata setiap kegiatan yang kita lakukan dalam wudhu itu menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Bayangkan saat kita membasuh wajah, itu semua dosa mata kita, mulut kita itu juga berguguran sebagaimana air wudhu itu yang jatuh. Ketika telinga kita usap gitu ya, dia juga akan hilang dari dosa-dosa. Tangan kita akan berguguran dari jari jemari kita. Makanya jangan sampai sambil ngobrol, apalagi ketemu dengan kawan lama, ngobrol tidak sudah-sudah. Ya, padahal dia lagi wudhu. Nah, begitu ya. Itulah sunnah dalam wudhu yang 11 yang terakhir. Dan ditambah sebagian dari ulama, jangan lupa juga kalau habis wudhu kita berdoa. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, itu diantara doanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan wudhu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya yakin Bapak Ibu tahu banyak ya tentang hal ini, tapi ini mengingatkan agar mudah-mudahan wudhu kita ikhtiarkan bisa semaksimal mungkin. Ya, ada yang ingin ditanyakan barangkali?
Baik, ya. Yang pertama tentang berwudu tidak bicara. Nabi SAW menyebutkan bahwa setiap anggota yang kita basuh pada saat proses kita melakukan aktivitas wudu itu ternyata keutamaannya menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Artinya di situ kondisinya adalah sedang melaksanakan ritual ibadah. Namanya ritual ibadah, kan wudu itu ritual ibadah. Maka kita tidak diperkenankan untuk ngobrol, ya, untuk bicara, gitu ya. Kita disunahkan untuk diam dan fokus, khusyuk. Bahkan harusnya kita rasakan setiap gerakan wudhu yang kita lakukan itu kita rasakan. Saat membasuh muka kita rasakan mata ini yang banyak dosa, melihat yang tidak benar, Allah kemudian ampuni dengan kita wudhu, gitu ya. Lisan kita dengan kita berkumur, gitu ya. Mungkin banyak yang sering nyakiti orang dengan lisannya, dengan ini kemudian Allah ampuni dan lain sebagainya. Tentu itu perlu konsentrasi. Ya, makanya jangan kemudian sambil ngobrol. Kemudian tentang dalil kalau tidak tidak wudu tidak sah salatnya, Al-Maidah ayat 6. Ya alladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, kalau kau ingin salat maka basuhlah mukamu dan seterusnya. Artinya wuduklah terlebih dahulu, barulah kamu sholat. Karena kalau tidak wuduk berarti kamu tidak sah untuk sholat. Ya, itu dalilnya. Dan dalil yang lain banyak sekali, termasuk dari hadis-hadis Nabi tentang kewajiban kita melaksanakan wuduk sebelum kita sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu bisa kami sampaikan, mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.